Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sholli sodri wa yassir li amri walul udatani min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini ya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, agar kita bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya mau sharing dengan tema evaluasi diri. Kalau kemarin kesehatannya ganti temanya. Mungkin kita pernah ya dihadapi dengan masalah yang begitu berat gitu. Misalnya kita mencoba untuk membangun sebuah usaha dengan tim yang menurut kita sudah linya gitu ya, dengan modal yang menurut kita udah yakin banget gitu ya, dengan orang-orang yang kita yakin kayaknya bisa nih buat ngejalanin usaha-usaha ini. Tapi ketika kita coba, ternyata usahanya nggak berjalan dengan baik, bahkan malah bangkrut gitu ya. Atau mungkin juga kita pernah berniat untuk menikah gitu ya dengan seseorang yang sudah yakini gitu bahwa dia akan jadi pasangan kita gitu. Udah pacaran selama 7 tahun ya gitu ya Pak. Akhirnya gagal nikah gara-gara ditikung gitu misalnya. Itu pasti dalam banget gitu. Gitu. Ketika dalam situasi seperti itu, biasanya kita mulai merasa kecewa gitu ya, bingung, galau, nggak tahu harus ngapain, sampai akhirnya kita mulai mencari kesalahan-kesalahan gitu ya, dari kegagalan-kegagalan kita. Misalkan tadi itu dari usaha gitu, nih jangan-jangan gara-gara si A nih, usaha saya jadi bangkrut, gara-gara si B nih, ini gara-gara pelayanannya nggak bagus misalnya gitu, atau gara-gara marketingnya, siapa marketingnya gitu ya. Atau misalkan saya gagal nikah gara-gara si A nih gitu ya. Kita mulai mencari kesalahan-kesalahan gitu ya, bahkan sampai kita menyalahkan Allah. Ketika kita udah mulai kacau gitu, galau, kita menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa sih usaha saya dibikin bangkrut? Kenapa sih saya padahal modalnya udah habis-habisan gitu, malah boleh minjem gitu kan misalkan. Dan nikah kenapa gitu saya dibikin gagal gitu ya. Bahkan kita sampai menyalahkan Allah gitu. Mungkin bisa jadi memang kesalahan-kesalahan itu dari orang lain gitu ya. Tapi kalau misalkan kitanya nggak berbuat dosa, kemungkinan masalah-masalah itu cuman menimpa mereka aja, tidak menimpa kepada kita gitu ya. Karena kitanya juga berbuat dosa, akhirnya kita kebagian deh untuk masalah-masalahnya gitu. Jadi evaluasi pertama gitu ya, ketika kita menghadapi dalam situasi seperti ini, yang pertama kali kita evaluasi adalah jangan secara teknis gitu ya, jangan secara teknis dulu, tapi evaluasi dulu hubungan kita dengan Allah. Jangan-jangan hubungan kita selama ini dengan Allah masih jauh gitu ya, jangan-jangan kita masih banyak maksiat, jangan-jangan kita selama ini sholatnya masih bolong-bolong gitu, jangan-jangan kita masih banyak berbuat dosa gitu, atau jangan-jangan kita termasuk orang yang mukhlis gitu. Sahabat pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, orang yang mukhlis itu orang yang seperti apa sih gitu ya. Orang yang mukhlis itu adalah orang yang pahalanya banyak namun dia rugi gitu. Jadi misalkan contohnya ketika di malam hari itu dia ibadahnya rajin ya, tilawahnya rajin, tahajudnya rajin, sedekahnya rajin. Ketika di pagi hari dia mulai menggibah gitu, mulai ngomongin kejelekan-kejelekan orang lain, mulai ngomongin aib-aib orang lain gitu ya. Akhirnya nol deh pahalanya, bahkan malah dia menanggung dosa dari orang-orang yang digibahin tadi gitu. Jadi intinya dari ceramah singkat ini adalah ketika kita mendapatkan suatu masalah yang berat gitu ya,
evaluasi yang harus kita lihat pertama kali itu bukan secara teknisnya, tapi evaluasi dulu hubungan kita dengan Allah itu seperti apa. Setelah kita evaluasi dengan Allah, kemudian bisa kita evaluasi dengan makhluk gitu. Ya, jadi mungkin itu saja ceramah yang bisa saya sampaikan. Poinnya itu ya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.